membahas tentang pengertian tasawuf, klasifikasi tasawuf, sejarah tasawuf, dan ajaran-ajaran tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologi, tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Tasawuf juga berasal dari kata sof, yang artinya barisan. Makna sof ini dinisbahkan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan pertama ketika sholat. Secara terminologi, menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, tasawuf itu adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, yang melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju apa yang diperintahkan. Demikianlah pengertian dari tasawuf. Sejarah tasawuf. Dalam lintas sejarah dapat dilacak dari sejarah Rasulullah SAW yang berada di Gua Hira untuk bertafakur, untuk beribadah sebagai orang yang merindukan akan Tuhannya dengan menghindarkan diri dari kehidupan duniawi yang bermewah-mewahan. Nabi Muhammad SAW mendapatkan hidayah, membersihkan diri dari dan mensucikan jiwa dan dari noda-noda penyakit yang menghidapi sukma. Dan waktu itu pula lah berpucuknya kesempurnaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan membedakan beliau dari kehidupan manusia yang biasanya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa selama hayatnya segenap dari kehidupan beliau menjadi tumpuan masyarakat, karena segala sifat terpuji beliau terhimpun di dalam dirinya. Bahkan beliau merupakan suri tauladan budi yang tidak pernah kering airnya oleh semua makhluk yang memerlukan air. Dalam sehari semalam, Rasulullah minimal membaca istighfar 70 kali, sholat fardu, rawatib, serta sholat duha yang tidak pernah kurang dari 8 rakaat setiap harinya. Pola hidup dan kehidupan Rasulullah yang sangat ideal menjadi suri tauladan bagi para sahabatnya. Amalan tasawuf sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah diikuti oleh para sahabatnya. Selanjutnya adalah klasifikasi tasawuf. Klasifikasi tasawuf yaitu ada 3. Yang pertama adalah tasawuf falsafi, yang kedua tasawuf akhlaki, dan yang ketiga tasawuf amali. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi, mistis, dan rasional yang sebagai penggagasannya. Pendekatan yang dipakai atau yang digunakan adalah pendekatan rasio atau akal pikiran, karena tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengetahuan sikap dan mental dan pendisiplinan pada tingkah laku yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan yang optimum. Pada tasawuf akhlaki, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapannya terdiri dari tahalli, dan tajali. Yang ketiga yaitu tasawuf amali, adalah suatu ajaran dalam tasawuf yang lebih menekankan amalan-amalan rohaniyah dibandingkan dengan teori. Dalam tasawuf ini bertujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menghapuskan segala sifat tercela serta menghadap Ajaran-ajaran tasawuf yang pertama yaitu maqamat.
Para sufi mendefinisikan maqamat sebagai suatu tahapan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam usaha yang diwujudkan untuk suatu tujuan, untuk mencapai dan tugas-tugas masing-masing. Yang kedua yaitu ahwal. Ahwal adalah anugerah spiritual pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada sang Khalik yang karena ketaatan dan ibadahnya yang secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu makam taubah, adalah pembersihan diri dari dosa. Yang keempat yaitu zuhud. Secara definisi zuhud adalah mengabaikan kehidupan duniawi. Selanjutnya yaitu sabar. Sabar adalah menahan diri dari kecenderungan hawa nafsu terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu tawakal. Tawakal adalah kepercayaan dan penyerahan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu ridha, adalah puncak kecintaan yang diperoleh sang Khalik selepas menjalani proses ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, khauf adalah hadirnya perasaan takut ke dalam diri sang Khalik. Yang kedelapan yaitu tawadu, adalah kerendahan hati seorang hamba kepada kebenaran dan kekuasaan Tuhannya. Dan yang kesembilan, ikhlas, yaitu suatu hal yang bersifat batiniah dan terpuji kemurniannya dengan amal soleh. Yang kesepuluh yaitu tawakal, yaitu memelihara diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, syukur. Para sufi memaknai syukur dengan kesadaran dan rasa terima kasih manusia terhadap rahmat dan karunia yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 yaitu mutmainah. Mutmainah yaitu ketenangan karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdullah Al-Anas, hari mutmainah dibagi menjadi 3, yaitu mutmainah hati karena menyebut asma Allah, dan yang kedua ketika mencapai tujuan pengungkapan hakikat, yang ketiga karena menyaksikan kasih sayangnya. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.